Oke guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai kesantunan berbahasa dan keterampilan berbahasa. Oke guys, langsung saja kita pergi ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas mengenai kesantunan berbahasa dan keterampilan berbahasa. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai kesantunan berbahasa. Jadi kesantunan berbahasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik. Yang kedua, kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Yang pertama, kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik. Apa itu kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik? Jadi kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik itu adalah kesantunan berbahasa yang dilihat dari segi bahasanya. Kesantunan linguistik ini memiliki 4 faktor penentu kesantunan. Yang pertama yaitu panjang pendeknya sebuah tuturan. Maka apabila dituturkan semakin panjang, maka akan dinilai lebih santun. Sebaliknya, apabila dituturkan lebih pendek, maka akan dinilai tidak santun. Contoh, pinjam buku tentu sangat berbeda apabila dituturkan dengan lebih panjang. Contohnya seperti, bisakah saya meminjam bukumu? Yang kedua yaitu faktor urutan. Kalimat ini juga sangat mempengaruhi. Jika kalimat perintah itu diletakkan di awal, maka akan terkesan tidak santun. Namun jika diletakkan di akhir kalimat, maka akan terdengar lebih santun. Contoh, cepat kerjakan tugas. Tentu sangat berbeda dengan contoh seperti ini. Anak-anak, waktu kita tinggal 5 menit lagi agar bisa lebih cepat mengerjakan tugas. Tentu dengan rangkaian kata seperti ini akan terdengar lebih santun. Yang ketiga yaitu intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Tentu hal ini sangat mempengaruhi pada kesantunan kita dalam berbicara, dari tinggi dan rendahnya nada yang kita keluarkan saat berbicara, dan penekanan-penekanan. Kemudian tadi kita ada menyebutkan isyarat-isyarat kinesik. Apa itu isyarat-isyarat kinesik? Isyarat-isyarat kinesik itu adalah mimik wajah kita, bahasa tubuh kita, dan ekspresi kita itu juga sangat mempengaruhi pada kesantunan kita dalam berbicara. Yang keempat adalah pemakaian penanda kesantunan. Contoh, maaf, tolong, bisakah, bolehkah, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke pembagian yang kedua yaitu kesantunan pragmatik. Nah, kesantunan pragmatik itu ditinjau atau dinilai dari maknanya, makna sebuah tuturan. Kita akan membahas kesantunan pragmatik kalimat perintah. Nah, kesantunan pragmatik kalimat perintah ini dituturkan dengan menggunakan kalimat pernyataan atau pertanyaan. Jadi sebenarnya isinya itu adalah kita memerintahkan kepada orang lain, namun dikemas dengan kalimat deskripsi atau pernyataan dan kalimat pertanyaan, atau juga bisa disebut sebagai kalimat interrogatif. Contoh, papan tulis ini kotor sekali ya, gimana saya akan menulis? Tentu kalian sebagai mahasiswa secara tidak langsung akan langsung menghapus papan tulis tersebut. Artinya dosen tersebut berhasil memerintahkan kalian secara tidak langsung dengan menggunakan kalimat deskripsi atau pernyataan. Adapun contoh kalimat perintah dengan menggunakan kalimat pertanyaan atau interrogatif itu seperti papan tulis ini kotor sekali ya, siapa yang piket hari ini? Mendengar pertanyaan tersebut dari dosen kalian, tentu kalian akan segera menghapus papan tulis tersebut. Dan perlu kita ketahui, kesantunan pragmatik itu ada maksim-maksimnya. Yang pertama yaitu maksim kerendahan hati. Jadi semakin rendah hati kita, semakin santunlah kita. Contoh, tidaklah saya memiliki ilmu sedikit pun. Yang kedua yaitu maksim pujian. Semakin kita memuji orang lain, semakin santunlah kita. Dan ada juga maksim-maksim yang lain seperti maksim kedermawanan, maksim kearifan,
maksim simpati, dan maksim kesepakatan. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu keterampilan berbahasa. Jadi perlu kita ketahui, keterampilan berbahasa itu mempunyai 4 aspek keterampilan, yaitu yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga menulis, yang keempat membaca. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu menyimak. Menyimak ini adalah kegiatan yang paling mendasar. Menyimak ini berbeda dengan mendengarkan, karena orang menyimak itu akan lebih fokus daripada orang yang mendengarkan, yang sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, kegiatan menyimak ini biasanya dilakukan saat menonton berita, saat belajar, menonton YouTube, IG, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Berbicara itu sendiri pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, namun berbicara yang terampil itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Pada umumnya berbicara itu sendiri diartikan suatu penyampaian, maksud ide, dan pemikiran serta isi hati. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Di antaranya ada yang untuk mengekspresikan dirinya sendiri, ada yang untuk menyampaikan informasi kepada si pembaca, ada juga yang untuk menghasilkan sebuah karya. Yang terakhir adalah keterampilan membaca. Nah, melalui keterampilan membaca ini, pembaca akan mendapatkan informasi dari si penulis. Dan membaca ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya ada yang hanya untuk hiburan semata, ada juga yang hanya untuk mengisi waktu luang, dan ada juga yang untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Sekian, itu saja dari saya. Apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan like, share, dan komen video ini sebanyak-banyaknya. Akhir kata, 1 tambah 1 sama dengan 2. Cintailah bahasa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.